Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Kiai Haji Badrul Zaman LC MAG, yang sama-sama kita muliakan juga para ustadz ustazah, dan yang kami sayangi para santri santriwati Pondok Pesantren Darul Ihsan Islamic Boarding School Banjarbaru. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ulun Husin. Aslinya sebenarnya balahan Jepang, mama orang Amuntare, abah orang Solo, orang Jawa. Jadi bukan asli orang Amuntare juga, bukan asli orang Jawa juga, dua-duanya bisa masuk gitu. Yang selanjutnya Ulun aslinya dari Amuntare, aslinya dari STK juga, bahwa Ulun kebetulan juga di STK menjadi alumni pertama pada tahun itu, tahun 2000 berdiri STK Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rasyidiyah Khalidiyah Amuntare. Ini perlu perkenalkan dulu STK-nya, baru nanti Quranic Family Center-nya. Ulun lulus tahun 2005 di STK Raha Amuntare. Itu memang kalau dilihat nih, kata bertanya juga dengan para ustadz di sini terkait masalah bagaimana sih sebenarnya perkembangan tahsin tahfiz itu seperti apa. Jadi di awal-awal itu memang untuk tahfiz itu ya tahun 2000-an itu menjadi sesuatu hal yang tidak terlalu banyak juga sebenarnya kalau di Amuntare. Di Amuntare pada saat itu kalau yang hafalannya yang 30 juz itu paling beberapa orang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bergerak di tahun 2010, 2015 sampai tahun di 2024. Alhamdulillah ini pergerakan kegiatan tahsin tahfiz itu mulai marak terlihat. Salah satunya di Darul Ihsan Islamic Boarding School ya. Ini sebenarnya sudah pernah datang dari ustaz-ustazahnya ini pada tahun berapa Ustaz Tajib? Ingat ya? Pokoknya sebelum Ustaz Tajib kawin dulu. Jadi beliau datang itu dengan rombongan, beliau menyampaikan ada Darul Ihsan. Kami melihat pertama kali itu Darul Ihsan ini dari tayangan ditampilkan dan dari apa yang dipaparkan oleh Ustaz Taib itu menjadi sebuah pilihan bagus juga sebenarnya dari ustaz-ustazah yang ada di Amuntare. Malam pada saat itu ada ustaz kami dari Amuntare yang mengantarkan juga anak beliau ke sini, termasuk Ustaz Nasrullah ya Ustaz Tajib. Ustaz Tajib pernah. Ustaz Ridho, ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kami bersyukur dengan beberapa kali penjadwalan dan sebagainya, alhamdulillah hari ini bisa datang bertemu dengan para ustadz dan para santri. Nah, yang selanjutnya terkait masalah Quranic Family Center ya, bahwa Kufa Center itu apa ya? Kufa Center itu adalah kalau kami di sana itu adalah bagian daripada kumpulan para alumni dari STK Raha Amuntare yang memang konsen di bidang kegiatan tahsin tahfiz di luar daripada kampus. Jadi kami sekarang ini sedang mengelola sekitar berapa ratus ya? 182 SD. Jadi kalau di Amuntare itu mulai sekarang SD itu semuanya wajib tahsin tahfiz amanah keagamaan. Jadi kalau di Amuntare seluruh SD itu ada kegiatan tahsin tahfiz yang kemudian juga mereka mengadopsi kegiatan di pondok. Kalau mereka menyebutnya di sana sebagai santri siswa, mereka membidik juga kegiatan tahsin tahfiz ini menjadi program unggulan di sekolah. Sehingga di 182 SD di Kabupaten Husain Utara sekarang juga bergerak di bidang tahsin tahfiz amanah keagamaan. Di sana kegiatannya pukul 7 sampai 7.30 itu persiapan untuk sholat duha. 7.30 sampai 7.50 mereka melaksanakan sholat duha. Kemudian 7.50 sampai 8:10 itu melaksanakan amaliyah keagamaan. 8.10 sampai 8.40 mereka melaksanakan tahsin tahfiz, dan itu berlangsung di seluruh SD. SMP-nya sama. Alhamdulillah sekarang tahsin tahfiz itu menjadi sebuah
kegiatan wajib, karena memang kalau kita lihat sekarang anak-anak ini kan mulai agak jauh ya dari kegiatan-kegiatan keagamaan, apalagi masalah baca Quran mungkin seperti itu, karena maraknya dengan HP-nya, kegiatan di luarnya. Dan alhamdulillah sekarang Amuntai melihat bahwa tahsin tahfiz ini adalah satu kegiatan sebenarnya yang bisa membentuk karakter anak itu menjadi lebih baik. Dan kami untuk hari ini, mungkin saya lebih kepada para ustadz-ustazahnya dan pengelola pondok, apa sih yang sebenarnya ingin kita lakukan nanti secara bersama-sama. Kami selaku pengelola dari Quranic Family Center dan bagian daripada STK Amuntai itu sangat antusias, sangat bersedia gitu. Kalau misalkan nantinya ada sesuatu dan lain hal yang ingin kita diskusikan terkait masalah tahsin tahfiz dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, termasuk yang saya dengar kemarin katanya mau ada ini ya, mungkin penempatan. Kami juga mempersiapkan beberapa orang tenaga yang nantinya bisa menemani adik-adik sekalian untuk dalam bidang kegiatan tahsin dan tahfiz. Mungkin itu saja dari Ulun. Nanti selanjutnya Anda sekalian, adik-adik sekalian bisa disimak dari kakak-kakak tentang tahsin ini. Apa sih sebenarnya tahsin itu? Tahsin itu di bagian mana garam yang harus diperbaiki dan sebagainya. Demikian dari Ulun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum KUFA, Ustaz Hussein. Kemudian mungkin selanjutnya kita dengarkan sedikit motivasi dari tim KUFA Amuntai mengenai cara membaca, motivasi menghafal Al-Quran. Nah, kepada Ustaz Aspianur, ulun persilakan. Mohon izin dulu. Subhanallah. Ini dulu nih bagusnya kayak apa? Berdiri kah atau jangan berduduk nih? Kayak para santri bagusnya Ustaz nih berdiri kah atau jangan berduduk? Ya berdiri. Izin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari siang minum air hangat. Kurang kompak. Hari siang minum air hangat. Minum sambil makan roti. Jam salamnya belum semangat, ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dijadikan anak yang soleh dan solehah. Dan yang jawab salam, Ustaz doakan tidak akan dikubur sebelum meninggal dunia. Nah, dikubur kan? Daun salam, daun sawit. Yang jawab salam semoga banyak berduit. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam semoga hutangnya cepat lunas. Banyak punya hutang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita. Nah, lupa nama sendiri, buka catatan dulu. Yang kita hormati guru kita yaitu Al-Ustaz Badruzzaman LCMHI. Alhamdulillah, semoga guru kita panjang umur, sehat badan,
Yang kita hormati Ustadz AG Awal Amaluddin, mana orangnya? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah kau hadir. Kita hormati ada Ustadz Riyadi Kesuma SPD, mana orangnya? Masya Allah. Yang kita hormati ada Ustadz Iqmal Fahmiadi, mana orangnya? Ada? Masya Allah, Alhamdulillah kau hadir. Yang kita hormati, nah ini belum kenal Wasidin Matan Bahari sudah dari zaman purba, Alhamdulillah kenal Wasidin. Ustadz Ajib Fadil SPDI MSI, Masya Allah. SPD artinya sayang pada istri. Belum kawin? Iya, bujur-bujur. Belum kawin ya? Masya Allah. Gue kira bisa ini udah. Oke, salah. Yang hormati juga ada Ustazah Fitriani, mana orangnya? Masya Allah, Alhamdulillah hadir. Dan Ustazah Afifah Hasan ada, Alhamdulillah hadir. Dan terakhir Ustazah Anissa apa nih? Anisatus Solikah, mana orangnya? Alhamdulillah hadir. Dan kepada guru kami bersama Al Ustadz Dr. Husin MBD, Alhamdulillah beliau ini adalah sesepuh kami, Alhamdulillah kau hadir. Dan para Ustazah, para Ustadz Khalil, Ustadz Syihab dan Rusdi, dan insyaallah para santri-santriwati yang insyaallah seberatan Allah muliakan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan alhamdulillah Ustadz Yusuf Amin datang insyaallah. Alhamdulillahnya ada Ustadz Yusuf Amin, ini juga beliau daripada Kota Kufah. Ahlan wa sahlan Ustadz Yusuf Amin, Masya Allah, silakan masuk. Masya Allah, beliau hafiz Quran 30 juz. Nah, izin lanjutkan maaf membelakang. Dan bersyukur kepada Allah karena kita pagi hari ini insya Allah waktu kita yang sedikit insya Allah berkah kita gunakan untuk belajar Quran insya Allah lah. Dan salawat salam kita salawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan dapat salawatnya. Nah, sebelum mulai kita motivasi, Ustadz sedikit memberikan ice breaking. Mau permainan? Are you ready? Oke, konsentrasinya ini simpel aja, melatih konsentrasinya. Kita bermain menangkap seekor harimau. Pernah? Dengarkan itu salah. Jadi mudah aja caranya supaya kan kadang mengantuk ada latih. Angkat kedua tangannya seperti ini. Bisa? Gini. Nah, gini. Andap jari telangan tekanan, telunjuknya andap di tangan kawannya seperti ini. Contoh. Nah, kita ya andap. Paham? Yang sebelahnya ya Roger. Nah, jadi ini telunjuk anggaplah seekor harimau. Ini tangan sebelah yang terbuka adalah kandangnya yang otomatis bila mendengar kata harimau langsung menangkap. Paham? Contoh, Ustadz kena mengisahkan tentang seekor harimau. Bila mendengar kata-kata harimau langsung ditangkap. Paham? Siapa yang dapat menangkap itu orang yang beruntung. Mengerti? Oke, dengarkan kisahnya. Pada suatu hari mau hujan, dengarkan fokus. Tiba-tiba di dalam sebuah hutan terdengar suara seorang harimin. Fokus dulu. Yang sedang tersesat di hutan, sedang mencari seorang harimin. Ini kawannya yang juga sama-sama berburu untuk menangkap seekor harimau. Ada yang dapat? Angkat tangan yang dapat. Wah, banyak, Masya Allah. Yang dapat itu ciri-ciri cepat dapat jodoh. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, sudah, itu daripada aja supaya kalian kadang mengantukkan makanya. Nah, hari ini Ustadz ingin menyampaikan sedikit motivasi tentang Al-Quran. Waktunya cuma sekitar 10 menit. Itu sudah kurang lebih berjalan 3 menit, tinggal 7 menit lagi. Sebelum Ustadz sampaikan, izinkan perkenalan sedikit lah biar tahu siapa Ustadz yang sebenarnya. Tahu nama lu siapa? Aspianur. Jadi kalau lebih jelas perkenalannya silahkan buka di TikTok Ustadz. Itu lebih jelas itu, Aspianur, buka aja. Atau di YouTube Ulun, ada channel YouTube Ulun namanya Aspianur. Jangan lupa tonton videonya, di like, subscribe, dan share. Kada promosi mah kan dia.
Sama juga tuh IG ulun Aspian 18 silahkan di follow. Nah itulah sekilas terkenal tentang ulun. Nah jadi pada pagi hari ini Ustadz mau tanya dulu, belajar Al-Quran itu susah apa mudah? Yang angkat tangan yang jawab mudah, angkat tangan. Masya Allah. Angkat tangan yang jawab susah. Angkat tangan yang gak ada angkat tangan. Ada juga ya Allah. Jawabannya belajar Al-Quran itu baik tahsinnya mau menghafalnya mudah. Di mana jawabannya? Dalam Al-Quran surah Al-Qamar disebutkan di surah Al-Qamar itu ayat ke-17, 22, 32 dan 40 sama bunyi ayatnya. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Asalkan satu, bujur-bujur niat mempelajarinya ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena keuntungan duniawi. Paham? Wah, ulun hafal Quran ini supaya dikira ustaz, supaya jadi seorang ahli Al-Quran, tapi lillahi ta'ala. Insya Allah niat yang bagus, yang ikhlas Allah mudahkan. Dari sekarang tanamkan niat di hati, ulun menghafal Quran supaya dimudahkan dalam membacanya, menghafalnya ikhlas lillahi ta'ala. Siap? Cuma Ustaz lihat pina-pinanya ini, buhannya ini sudah bagus kan bacaan setelah. Ini dilihat sudah bagus bacaannya nih, dari muah-muahnya aura-aura hafal 30 juz sudah nih. Boleh kalau dites bacaannya? Boleh dites? Ini ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Boleh dites bacaannya? Oke, sambung ayat, siap? Are you ready? Oke, let's go. Ada dua lah, perempuan sama laki-laki. Perempuan berdua karena lebih sedikit. Ulun mengaji, perempuan teruskan, lakian diam, jangan disambung. Paham? Karena bergiliran, paham? Pertama perempuan, ulun mengaji, dengarkan binian sambung ayatnya lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Teruskan binian. Terus ulangi 1, 2, 3. Ya, pakai tulis. Mantap, luar biasa, Masya Allah. Bagus, bacaan hafal. Tepuk tangan berperempuan, Masya Allah. Ini luar biasa, para calon bidadari surga, Masya Allah. Hafal, bagus baca. Nah, sekarang tes lakiannya lah, binian berdiam. Siap? Laki-laki siap? Dengarkan semua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Sambung. Silakan sambung. Ada yang menyambungnya. Shadaqallahul azim. Bujur-bujur, nah serius. Tadi perempuan juz berapa? Nah, nih laki-laki sama juz 30. Dengarkan sambung ayatnya lah. Minal jinnati wan nas. Apa kita ampihan kan? Ya, udah habis waktu ampihan ini. 5 menit berlalu. Insya Allah mudah menghafal, mempelajari, ikhlas lillahi ta'ala. Nih, terakhir 3 keutamaan orang yang mau belajar Al-Quran. Catat, bawa buku, dengarkan. Ini singkat padat. Oke, dengarkan, catat di memorinya. 1 keutamaan besar bagi orang yang mau belajar Al-Quran. Apa? Allah janjikan mendapatkan pahala yang besar. Tuh, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bertemu para sahabat, kata Rasulullah, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, ada sahabat Nabi namanya Abu Zar. La antaghdu
fatal ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rakaah. Wahai Abu Zar, kamu pergi untuk mempelajari satu ayat Al-Qur'an, khairul laka min tusalliya mi'ata rakaah. Itu lebih baik daripada kamu sembahyang sunnah 100 rakaat. Malam tadi tahajud lah. Tahajud lah berapa rakaat? 1000, 2. Tapi hari ini piana ditahsin lawat ustadznya memperbaiki bacaan huruf demi huruf, ayat demi ayat, maka mendapat pahala lebih besar yang luar biasa daripada sembahyang itu. Makanya lah bila tahsin mahafal itu bujur-bujur, karena huruf demi huruf pahalanya berlipat ganda. Niatkanlah bila pian mengaji, niatkan pahalanya disampaikan buat almarhum abah, mama atau kai, nenek, supaya apa? Mereka dapat nikmat di alam kubur. Niatkanlah, itu yang pertama, dapat pahala yang besar. Kedua, keutamaan orang yang mau belajar Al-Quran. Apa yang kedua? Mendapatkan syafaat Al-Quran. Ini yang kita harapkan nih. Tuh Al-Quran yang kalian pegang di tangan itu akan berikan syafaat buat kita semua, menjadi pembela penolong kita. Makanya Rasulullah mengabarkan dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena kalau Al-Quran kita baca di akhirat akan berikan syafaat bagi para pembacanya. Jadi bila membaca Al-Quran itu bayangkan nih huruf-hurufnya, ayat-ayatnya, surah-surahnya kelak di akhirat membela ulun, menyelamatkan ulun daripada siksanya Allah, daripada rakanya Allah. Insya Allah niatkan hati bujur-bujur, Al-Quran berikan syafaat bagi kita seberataan. Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Terakhir sebelum penutup, yang ketiga, keutamaan besar bagi orang yang mau belajar Al-Quran. Apa yang terakhir, yang ketiga? Ini yang paling utama, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, siapa yang kadang pun jadi keluarganya Allah? Di sini adalah keluarga bupati, ada keluarga gubernur, keluarga presiden, ada itu. Jujur, itu keluarga pembakal gitu. Jangankan jadi keluarga bupati, gubernur, jangankan jadi keluarga itu orang hebat, kita mungkin jadi keluarga pembakal, keluarga kepala desa saja sudah senang. Apalagi jadi keluarganya Allah. Keluarga pencipta ini siapa mereka? Ahlul Quran. Jadi pernah para sahabat bertanya Muhammad. Nabi Muhammad bercerita, apa kata Nabi Muhammad? Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga yang terdiri daripada golongan manusia. Sahabat bingung, lalu bertanya, qala qila man hum ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Apa kata Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka, Al-Quran ialah orang yang mau belajar Al-Quran, yang mengajarkannya, yang mengamalkannya adalah keluarganya Allah. Mereka orang spesial, dekat dengan Allah, menjadi keluarganya Allah. Ya kayak Bonpian nih, kita seberataan nih, menjadi keluarganya Allah berkat Al-Quran. Jadi mudah-mudahan hari ini kita yang belajar, yang mengajarkan, yang mengurus panitia, ustadz pengajarnya, yang punya pondok, seberatan yang terlibat di sini akan menjadi keluarganya Allah, sehingga kita kelak di akhirat berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, mungkin cukup kiranya, kurang lebih sudah 10 menit. Ustadz minta maaf kalau terlalu cepat karena kita waktu jauh batasi kita. Minta maaf sekali lagi kalau ada kesalahan, kehilapan. Cuma Ustadz bingung tadi tuh yang di belakang tuh biniannya pinamit di lontaros. Curiga loh nah. Beri pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli pita. Jangan suka bikin sayang, nanti jatuh cinta. Dah bercanda dah. Oke, terakhir penutuplah. Jadi kesimpulan tadi, 3 keutamaan besar bagi orang yang mau belajar Al-Quran. 1, mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, mendapatkan syafaat Al-Quran. Terakhir yang ketiga, menjadi keluarganya Allah. Mudahan ada manfaatnya. Terakhir, pantun penutup. Mau dengar pantun penutup? Oke. Upin-ipin makan sambal terasi, ulun ucapin terima kasih. Ada tamu dari Balikpapan, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan.
Buruk Irian Nurdin Rawasi, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul qouli wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Ustaz Asmianur atas motivasinya. Mungkin acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ustaz Syariful Rahman kepada Ustaz Syariful Rahman. Belum izin berdiri berapa? Satu. Kita tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustaz Asfi berpantun, ulun hendak berpantun boleh kan? Bilang cakep lah. Iwak garing jajaban asal. Cakep. Yang benar-benar dimulai lawak makan. Yang paling nyaring menjawab salam, mudahan salamatan sabarataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini calon-calon para penghafal Quran 30 juz. Tapi bacaannya fasih. Amin ya Rabbal. Oke, karena mulai tadi berdudukan terus, mungkin ada yang lapar. Oke, minta berdirian boleh? Boleh. Oke, yuk berdirian dulu. Berdirian dulu. Ya. Kalau ya Ustaz, kita hari ini jam berapa nih? Berarti Ustaz selesainya jam 6 sore lah. Siap lah? Siap? Ya ada, tapi juga dulu. Oke, jadi Ustaz misalkan Assalamualaikum ya sahibal Quran. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cintaku hanya kepadamu ya Allah. Al-Quran di hatiku, hada syifa. Ini obat hati. Apa? Ulang, Ustaz ulang, perhatikan. Assalamualaikum ya sahibal Quran. Ikuti. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cintaku hanya kepadamu ya Allah. Al-Quran di hatiku, hada syifa. Ini obat hati. Ingat? Dan satu orang sini. Siapa nih? Ini siapa namanya? Nah sini Jaki sini. Jauh pegangan Ustaz sini. Ayo kita ulang sama-sama. Jadi sama-sama. Assalamualaikum ya sahibal Quran. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cintaku hanya kepadamu ya Allah. Al-Quran di hatiku, hada syifa. Ini obat hati. Sekali lagi. Halukum ya sahibal Quran. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cintaku hanya kepadamu ya Allah. Al-Quran di hatiku, hada syifa. Ini obat hati. Takbir. Oke, masih silakan dudukkan. Masya Allah. Silakan dudukkan. Alwi liburan ya? Silakan dudukkan. Oke. Bila terima kasih. Oke, perkenalan dulu. Iya, mah langsung. Langsung keluar. Ustaz Muhammad Khalilur Rahman bisa dipanggil Ustaz Khalil lah. Dan alhamdulillah Ustaz merupakan alumni dari sini, dekat aja berjalan sampai mana? Di Al-Falah. Nah, angkatan 2014 khususnya bersama Ustaz Muhammad Yusuf Amin. Nah, kami di sini dan di sini alhamdulillah perjalanan sekolah dia lagi sekolah mengajar jauh lah. Nah, jadi alhamdulillah kenal saja untuk jauh lah dari sini. Masyaallah luar biasa. Nah, jadi perlu kita ketahui para santri tapi Sabtu libur semua Sabtu Al-Quran libur kan di mana nih?
Anaknya libur. Biasanya guru keturunan Di Arab, karena libur. Apa di saya? Banjar, baca Quran mana? Oke, Quran dan Arabiyah dengan bahasa Arab yang fasih, bukan bahasa Surya nih. Nah, jadi yang lebih pentingnya adalah sebagaimana perkataan Imam Ibrahim As-Samanduri, arkanuhu ma'rifatul makharij. Terutama adalah mengenal ma'rifatul makharij, tempat keluar makharij huruf. Nah, misalkan huruf hamzah dikeluarkan dari mana? Yang ajarah itu bang. Dari mana? Mungkin paling lambat jam 2 bulikan. Dari telinga. Menyempatkan acara UAS. Dari mana? Dulu lah. Hah? Malam korban lu. Di Aman sawat. Cawat ya. tenggorokan. Oke, dari santri tenggorokan ya. Kemudian akhwatnya tenggorokan bagian Malah mana? musim ngalih sambutan acara UAS ini. Tenggorokan bagian. Suaranya mana? Lain tengah. Lain. Yakin? Yakin? Namik sampai ya. Ini tenggorokan bagian mana? Jari buat binian bawah aja. Pusat tengah kan mau baju sana. Kawan. Pensil mana? Siapa? Wahyu, tenggorokan bagian mana? Wahyu, tenggorokan bagian? Tengah aja. Yang mana yang punjulnya tenggorokan bagian? Wah, ya di sini dikeluarkan. Nah, karena kita bukan orang Arab, kita orang Banjar, ada yang dari Jawa, dari Kandangan, ada yang orang Kandangan nih. Ada orang Kandangan. Nah, Ustaz orang Kandangan, nah, dari mana-mana. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, hanya satu bahasa Arab yang fasih. Dan di Al-Quran kadang yang dibaca mirip dari Allah. Ada satu di Manjere, selainnya dibaca hujung-hujung fathah a, i, u. Nah, di situ yang kita pelajari nanti. Kemudian kita pelajari sama-sama bagaimana kalau kita membaca Al-Quran kedengarannya kayak orang Arab, bukan dia. Boleh jadi orang Arab mah. Kamu kita. Kita ketika membaca Quran seperti orang Arab, bukan dia. Jadi kata lagi sembahyang. Antuk di belakang kita kata lagi, jadi bujur-bujur membaca. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul. Nah, jadi benar-benar fathahnya dibuka, kasrahnya ditarik, dhammahnya dimoyongkan. Hakunlah membuka. Hakunlah membuka. Apanya yang dibuka? Lain salawat. Mulutnya. Lah, karena kita bukan orang Arab, jadi dilatih seperti itu. Apa? Jadi Al-Tibi dalam sari beliau, wa kullu maqmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Coba konyolkan dulu bibirnya. Ini gambaran aja lah, gambaran. Bukan kita belajar tahsin semua huruf ada, kali coba waktunya. Jadi gambaran aja, setiap yang dhammah kita moyongkan. Coba moyongkan jangan lah kawannya dah hingga. Coba moyongkan. 1, 2, 3 moyong Coba sana melihat akhwatnya. Jangan malu-malu, belajar jangan malu-malu ya. 1, 2, 3 moyongkan. Fadul muhifadhin bil muhifadhin bil fam. Yang kasrah turunkan bibirnya ke bawah. Tadi coba i. Wal maftuhu bil fathi ha. Yang fathah buka mulutnya a. Coba a i u. Lagi a i u. Lagi a i u. Satu, dua, tiga. A, I, U. Mantap, tangan. Jadi Arab nih. Siapa nih? Bisa mengalah. Coba.
Coba baca. A, I, U, A, I, U, A, Mantap lo bisa. Saya kau lagi belakang. Oke. Nih. A, I, U, A. Mantap lo bisa tahu nah. Oke, jadi bagian merah langsung dilihat ustadznya, langsung dibanting-banting ustadznya, hilang dia dilihat untungnya, beradab bibirnya seperti apa. Karena makhluk itu sudah ada tempatnya dananya. Nah, ujung lidah ke gusi ada huruf apa? Ujung lidah ke gusi ada huruf nun, lam, dan ro. Ada kawan misalnya mengucapkan huruf lam di tenggorokan, mengucapkan huruf lam di tenggorokan. Ada kawan. Nah, jadi yang dilihatnya di situ bujur-bujur, makhrajnya seperti apa? Pengucapan fathah kasrah dhammahnya seperti apa? Nah, jadi dilihat bujur-bujur di situ, diajarkan seperti apa. Nah, kemudian akhwatnya, oke. Ya. Lagi? Oke, benar. Oke, ya tepuk tangan semua. Bapak mungkin masih malu-malu ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kalau kita ingin baik dalam baca Quran adalah makharijul huruf. Kita mahir mengucapkan makharijul huruf. Karena di Al-Quran itu salah satu huruf tidak sebelum mana. Yalah, kita baca Al-Fatihah, Alhamdu, kita baca Alhamdu, melenceng maknanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi benar-benar kita ajari makharijul huruf seperti apa. Nah, kemudian orang nih membaca Quran ada tingkatan. Pertama lah I-nya baik, lalu mendapatkan paham. Lah, sudah baik bacaannya, kemudian I-nya mengamalkan ulang, hafal Quran ulang, luar biasa. Kata-kata itu. Kata-kata. Nah, kemudian tingkatan kedua apa? Musiu ma'jur. I-nya ada baik membaca Quran, tapi I-nya terus berusaha belajar supaya baik, terus belajar seperti baik. Nah, tetap mendapatkan paham. Nah, yang ketiga ini yang jangan sampai kita laksanakan. Sudah pada baik, bolehlah ulang, hilanglah ulang. Nah, ini ya jangan sampai kita terperosok yang di ketiga ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya yang seperti ini, ada pembelajaran tahsin ya, yang sebagaimana kita ajarkan. Sebagaimana kita ajarkan nanti, nah mudah-mudahan ini menjadi perubahan bagi kita. Bacaannya menjadi baik, menjadi fasih lah, dan dimudahkan dalam menghafal Quran 30 juz. Sekian ini sekian dulu dari Ustaz. Mohon maaf kita akan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, acara selanjutnya mungkin kita mintakan doa kepada Ustaz kami bersama. Amin. Lepas dulu ya maksudnya. Al-Fatihah. Salatul mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعلا. اللهم احينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وآخرا من الأنبياء عليهم السلام.
اللهم اجعلنا واجعل والدينا واجعل أولادنا واجعل ذرياتنا من أهل الإيمان ومن أهل اليقين ومن أهل الخير ومن أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل الجنة الفردوس مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhirlah sesi pertama kita pada hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selanjutnya nanti akan ada tasnif